Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Widya Ramadanti dari Administrasi Publik kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang ini mengenai administrasi pemerintahan daerah serta amandemen pasal 18 Undang-Undang 1945. Pertama, saya akan membahas mengenai pasal 18 Undang-Undang 1945. Pada umumnya, undang-undang ini berisi tentang otonomi daerah. Pasal ini sejarahnya mengalami sekali perubahan dalam 4 kali amandemen, yaitu pada amandemen kedua tahun 2002 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Dalam amandemen ini, pasal 18 Undang-Undang 1945 cukup banyak mengalami perubahan, yang mulanya bab pemerintah daerah hanya satu pasal saja. Setelah di amandemen, bab pemerintah daerah berubah menjadi 3 pasal dan 11 ayat, yang terdiri dari pasal 18 7 ayat dan pasal 18 A 2 ayat serta pasal 18 B 2 ayat. Bagaimana isi pasal 18 Undang-Undang 1945 ini sebelum diamandemen? Pasal ini sebelum diamandemen berisi tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Lalu setelah pasal ini diamandemen, pasal 18 Undang-Undang 1945 ini telah diamandemen menjadi 7, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus serta urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, serta gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Lalu pasal yang kelima ini berisi tentang pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang ditentukan undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Yang keenam, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lalu yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggara pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada isi pasal 18 Undang-Undang 1905. Setelah diamandemen, ada pasal 18A yang bunyinya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Serta isi yang 18A-nya yang pasal 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pula isi pasal 18 Undang-Undang 1945 setelah diamandemen, pasal 18B dengan ayat pertama berbunyi dengan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan diatur dengan undang-undang. Pasal yang kedua berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Maka dapat kita simpulkan ya, dapat dilihat dengan jelas perbedaan amandemen pasal 18 Undang-Undang 1945 sebelum dan setelah di amandemen. Perubahan di dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 sebelum dilakukannya bersifat istimewa hanya hak-hak dan asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa saja. Sedangkan setelah adanya perubahan, maka pembahasan mengenai pemerintah daerah yang bersifat istimewa menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan teori otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah. Pada umumnya, otonomi daerah ini adalah pembagian kekuasaan. Negara Indonesia sebenarnya sudah sejak lama nih menyadari bahwa negara Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau, serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa. Tidak mungkin kan kalau diselenggarakan secara sentralistik atau penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintahan pusat. Nah, dengan demikian, konsep otonomi daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan suatu keharusan. Bagaimana otonomi daerah ini diakui dalam pasal 18 Undang-Undang 1945? Otonomi daerah dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 menjadi sumber penyelenggara otonomi
yang dipahami sebagai proses untuk menormatifkan gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi daerah sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan tingkat daerah. Gagasan otonomi daerah sudah muncul loh jauh sebelum Undang-Undang 1945, tepatnya pada tahun 1932. Dalam pembagian kekuasaan ini, pemerintah daerah tetap memiliki batasan, dan pembagian kekuasaan itu adalah bidang administrasi dan politik saja. Untuk yang lainnya tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Peraturan Daerah juga dijelaskan bahwa ada 6 rumusan pemerintah yang absolut atau rumusan pemerintah yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan tersebut antara lain adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, institusi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selanjutnya ada berbicara mengenai asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu desentralisasi, dekonsentralisasi, serta tugas pembantuan. Dapat dilihat semua ya, kalau misalnya desentralisasi secara sederhananya adalah penyerahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepala daerah, di mana daerah kewenangan yang bersifat otonomi diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahnya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Sedangkan dekonsentralisasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan. Nah, lalu yang terakhir ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam pemerintah daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah di atasnya. Ada pula prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah sama nih terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, yang dimana artinya bahwa suatu daerah akan diberi sebuah kewenangan. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus rumah tangga mereka sendiri. Lalu ada prinsip yang dinamakan otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Nah, kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintah. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Lalu ada pula prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintah. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Jadi yang dapat kita simpulkan dari presentasi kali ini adalah, pertama, perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1. Dan sebenarnya secara konsep peraturan daerah atau pembagian kekuasaan pemerintah ke daerah itu tidak ada dalam sistem negara kesatuan, sebab dalam sistem negara kesatuan tidak ada pembagian kekuasaan pemerintah daerah. Sebab dalam sistem negara kesatuan pemerintah pusatlah yang memiliki wewenang untuk urusan pemerintah. Tapi mengingat lagi bagaimana Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan pulau, kaya akan masyarakat, maka dibutuhkan yang namanya Undang-Undang 18 ini sebagai otonomi daerah agar pemerintah pusat serta pemerintah daerahnya ini saling bekerja sama. Sekian presentasi saya pada siang kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.